Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muladi dan hari ini akan menjelaskan tentang proposal saya tentang penelitian kreativitas desainer grafis dalam merancang logo di akun sosial media Instagram @apaaja_bisa_id. Penelitian kali ini berfokus pada sebuah konten kreatif dan media sosial yang membaur menjadi satu, yaitu dalam desain grafis. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah latar belakang. Dunia kreatif mencakup berbagai bidang seni dan musik, serta sastra yang penting bagi perkembangan budaya dan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif yang sedang berkembang sekarang ini. Teknologi dan globalisasi telah membuat dunia kreatif menjadi sebuah uh, usaha yang terintegrasi, memungkinkan individu dari berbagai tempat dan menciptakan ide dan desain baru yang inovatif dan memanfaatkan teknologi dan tidak lagi terbatas oleh batasan geografis atau hal lainnya, karena sekarang sudah mencakup dengan internet, dan internet sudah dapat menjangkau banyak lapisan masyarakat. Platform digital dan media sosial memungkinkan individu dari berbagai belahan dunia untuk mengakses dan mendukung karya-karya kreatif, tidak khususnya dalam desainer grafis. Kreativitas adalah proses eksplorasi dan inovasi yang bertujuan untuk menciptakan desain baru yang menarik melalui ide-ide unik dan ide-ide kreatif dari si konten kreator atau si user atau penggunanya. Desainer grafis seringkali memiliki sudut pandang yang berbeda dari yang lain, namun tetap dapat bertanggung jawab atas apa yang dia buat dan dapat menjelaskan apa yang ia buat sebenarnya. Nah, selanjutnya proses kreativitas adalah proses berulang yang menghasilkan ide-ide yang dapat diimplementasikan secara efektif. Kreativitas juga bergantung pada penggunaan sumber dana yang ada untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan menekankan pentingnya mengenali potensi diri dari apa yang sudah ada dan apa yang akan kita kembangkan. Berdasarkan kajian terdahulu, di dalam penelitian ini, dalam proposal ini, yang diteliti oleh Bella Citra, Salindra, dan Lucy Pujari Supratman, berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan di @parte.co, menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan tentang strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh media sosial di Instagram, dengan pendekatan khusus pada strategi pesan dan media. Dua komponen strategi komunikasi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah strategi pesan yang mencakup isi komunikasi dan bentuk kreatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Parte.co menggunakan Instagram sebagai media utama untuk melakukan komunikasi pemasaran produknya, karena platform tersebut dianggap memiliki daya tarik konsumen yang besar dan memiliki kemampuan untuk secara efektif memberikan informasi dan promosi kepada produk. Nah, selain memasarkan produk, Parte.co juga menggunakan platform untuk memberikan pesan edukatif kepada pelanggan. Sama halnya dengan apa aja bisa_id, mereka juga memberikan konten yang menarik dan hal-hal yang bermanfaat kepada pelanggan dengan membuat desain grafis microblog atau infografis, sehingga informasi yang disampaikan dapat uh, berjalan dengan baik dan dapat secara tidak langsung mempromosikan apa yang mereka buat dan mempromosikan desain grafis. Dalam penelitian ini tentunya ada desain penelitian yang dirancang. Dalam permasalahan yang dikaji, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan kedalaman data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dan sebagai instrumen kunci teknik, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan dari tiga pengumpulan data. Analisis data bersifat induktif, dan metode penelitian kualitatif digunakan untuk mencari dan mendapatkan secara mendalam sesuatu untuk data mengandung makna. Sehingga penelitian ini menggunakan data kualitatif. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Itu memiliki tiga, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam mengumpulkan secara langsung dari mahasiswa dan pengguna
media sosial untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dan apa yang terjadi, yang mereka alami di dalam desain grafis dan apa yang mereka rasakan manfaat dari akun Instagram apa aja bisa _id tersebut, dan apakah mereka menggunakan media sosial secara aktif atau pasif. Nah, itu harus kita kaji terlebih dahulu sebelum masuk ke media sosial apa aja bisa _id. Nah, selanjutnya yaitu observasi. Observasi digunakan sebagai sarana pengumpulan data melalui penyematan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Teknik observasi ini bisa penting dalam penelitian karena mungkin meneliti untuk menganalisis, melihat dan merekam fenomena secara langsung dalam konteks yang relevan, dan mendukung pengumpulan data yang profesional dan visual observasi memegang peran krusial dalam penelitian kualitatif. Dan terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi secara tidak langsung adalah catatan dari peristiwa yang telah terjadi atau hal-hal yang dicatat melalui dokumen atau berkas sehingga dalam peneliti memiliki dokumentasi yang jelas sehingga data-data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyediakan bukti pendukung untuk proses penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik menganalisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu mengikuti konsep yang diberikan Mills dan Huberner dalam Sugiono 2018 halaman 246 bahwa dilakukannya analisis data ini secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yaitu triangulasi. Nah, di antaranya ialah reduksi data. Reduksi data merangkum data yang dapat dari aspek-aspek yang diteliti berdasarkan hasil temuan yang dihimpun di lapangan berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan pengolahan pendidikan dan pelatihan. Penyajian data, hasil data yang telah dibuat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian penyusunan dalam bentuk ringkasan tanya jawab antara peneliti dan setiap responden. Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi data ini didasari oleh temuan data yang telah diperoleh sebelumnya. Kesimpulannya yang ditarik haruslah berdasarkan pada bukti atau temuan sebelumnya secara valid, kuat, dan juga konsisten agar dapat dinyatakan kredibel setelah data terkumpul dan dikelompokkan, maka data dianalisis serta diberi makna dengan cara mengklasifikasinya dengan kerangka teori yang ada dan kemudian disimpulkan. Mungkin itu saja hal yang dapat saya jelaskan dalam penelitian kali ini, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat memberikan makna dan terbaik dan pemahaman yang terbaik sehingga kita semua dapat melakukan penelitian dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan atau sesuai dengan temuan di lapangan. Terima kasih, saya Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.